Nah, jadi kita mengaplikasikan pengetahuan kita mengenai mekanika itu pada zat padat dan kemudian nanti bakal kita lanjutkan dengan fluida ya. Nah, kamu bisa nggak ngebedain dua ini nih, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Bisa nggak ngebedain kedua benda ini? Apanya yang beda? Apa tingkat kesamaannya, apa perbedaannya? tingkat keelastisannya Ya, betul. Pak. Jadi ketika dia diberi gaya, bentuknya sama-sama berubah ya? Ya, baik yang kiri maupun yang kanan sama-sama berubah. Bedanya setelah diberi gaya, yang kiri dengan yang kanan bedanya apa tuh? Yang kiri kembali ke bentuk semula. Kalau yang Nah, kanan betul. sesuai gaya yang diberikan. Nah, betul. Kalau yang kiri, dia ketika gayanya kita hilangkan, dia bakal kembali ke bentuk semula. Tapi kalau yang kanan, ketika gayanya dihilangkan, dia nggak kembali ke bentuk semula ya. Nah, jika setelah gaya, aduh, di kayak gini malah jadi ini ya, malah jadi. Nah, kalau gaya luarnya kita hilangkan, kemudian dia kembali ke bentuk semula, maka zat yang demikian disebut apa? Disebut dengan zat yang atau benda yang elastis gitu ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak elastisitas itu apa sih? Berkaitan dengan apa? Atau definisinya gimana? Elastisitas itu apakah sesuatu yang kalau dipegang berubah dia elastis? Enggak ya? Enggak semua benda yang kalau kita beri gaya kemudian dia berubah itu elastis. Itu justru kita lihat ketika dia kembali ke bentuk semula atau enggak. Ketika kembali ke bentuk semula, maka kita katakan bendanya memiliki sifat elastis. Nah, ini adalah pegas ya. Pegas itu adalah contoh dari benda elastis. Sementara yang kanan, ini apa nih namanya nih? Plastisin. Nah, plastisin. Namanya aja plastisin ya. Berarti sifatnya dia plastis. Ya, plastis itu artinya ketika diberi gaya dia berubah, tapi ketika gayanya dihilangkan, dia tidak kembali ke bentuk semula. Nah, kalau paku elastis atau plastis? Enggak dua-duanya. Hmm? Kalau paku elastis atau plastis? Masa nggak dua-duanya? Plastis. Kalau emang kita nggak bisa ngerubah bentuk paku, bisa kan ya? Cuma gaya yang dibutuhkan memang lebih besar. Lebih Ya. besar. Besar, Pak. Misalkan pakai tang. Jadi dia itu elastis atau plastis? Besi itu. Berarti plastis ya, Pak. Kalau Nah, diberi gaya kan berubah bentuk. ketika diberi gaya dia berubah. Ketika gayanya dihilangkan gimana? Tidak berbentuk ke keadaan Semula. berbentuk semula, iya. Nah, tapi coba bayangin kalau besinya sepanjang ini. Elastis atau plastis? Dia diberi gaya bisa melengkung kan? Ketika gayanya dihilangkan gimana tuh? Tetap Ketika, melengkung. Elastis ya, Pak. kalau kita kasih gaya sedikit, dia melengkung loh. Terus ketika gayanya dihilangkan, dia gimana? Kembali ke bentuk semula. Nah, Semula. artinya besi ini elastis atau plastis sih sebetulnya? Nah, Maaf Pak, gimana saya tuh? masih nggak ngerti. Kan dia bisa kembali semula, Pak. Kamu tahu besi ini nggak? Besi buat bangunan? Tahu, Pak. Tahu nggak? Bisa Yang kamu toel-toel gitu kan? Tahu, Pak. Iya, Pak. Bisa kamu lengkung-lengkungan kan? Dia bisa Bisa, Pak, pakai bergoyang-goyang tang. gitu loh. Nggak usah pakai tang. Dipegang dikit aja. Oh, yang embel-embel gitu. Tahu nggak yang di apa sih Oh, namanya tuh? yang Tiang-tiang tuh. tipis. Yang tipis-tipis kawat. gitu. Kawat ya? Saya kira Ya. yang di bangunan, Kawat Pak, yang buat pondasi. Iya, yang buat fondasi. Kan dia panjang-panjang tuh. Iya, yang kotak, nanti dibentuk Oh, kotak-kotak. betul. Yang dibentuk Ya, saya kotak tahu. tuh. Winnie mah anak proyek ya. Udah sering ngaduk tuh ini kayaknya. Jadi ketika dia digoyang-goyang kan bisa ya. Dia bergoyang-goyang kan ya. Besi-besi yang Ya, panjang Pak, gitu. goyang-goyang. Iya kan? Nah, artinya dia sama-sama besi. Tapi kenapa? Yang satu elastis, yang satu plastis. Jadi besi itu elastis atau plastis? Elastis kalau jumlahnya banyak, Pak. Nah, banyak atau panjang?
Panjang, Mak. Panjang. Panjang, Pak. Nah, Oh iya, jadi panjang dan artinya banyak. tergantung pada geometrinya ya. Tergantung pada geometrinya. Kalau misalkan apa tadi yang contoh yang plastis? Contoh yang elastis contohnya apa? Katakanlah karet. Pegas, karet. Ya, contohnya pegas gitu. Tapi coba bayangin. Nah, misalkan pegas gini, kamu bilang ini elastis. Tapi kalau pegasnya itu kita potong kecil banget. Kita potong segini. Nih, segini nih. Masih elastis nggak? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Ya, padahal zatnya yang sama kan. Materinya sama. Ya enggak? Materinya sama, tapi ketika ukurannya dia kecil, justru dia tidak elastis. Jadi bukan hanya tergantung pada materialnya aja, ya, tapi tergantung juga pada geometrinya, ya. Nah, contohnya bangunan. Bangunan itu plastis atau elastis? Tembok nih yang ada di, waduh nggak kelihatan ya, saya pakai background soal. Tembok di rumah kamu itu elastis atau plastis coba? Menurut kamu? Plastis, Pak. Ya. Tapi kalau kita bicara gedung-gedung yang tinggi, ya sebetulnya dia bergoyang ketika dia kena angin. Itu tuh goyangan ya, kalau gedungnya tinggi sekali, itu goyangan nih, itu segini tuh bisa nyampe 1 meter. Bisa 1 meter bergesernya itu. Cuman nggak kerasa karena ukurannya memang sangat besar gitu. Dibandingkan dengan geserannya, itu nggak kerasa. Artinya gedung ini yang kita anggap ini plastis, tapi sebetulnya dia elastis juga. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya tergantung pada zatnya aja, tapi bergantung juga pada geometrinya. Nah gitu. Jadi elastis itu atau sifat elastis itu adalah sifat benda kembali ke bentuk semula ya, ketika gayanya dihilangkan. Nah, pada dasarnya kebanyakan benda itu sebetulnya adalah elastis, ya, sampai pada suatu batas tertentu yang disebut dengan batas elastis. Nah, jika gaya yang diberikan pada benda itu melampaui dari batas elastisnya, maka benda tersebut berubahnya itu akan secara permanen atau dia nggak kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya ini ada pegas nih. Ada pegas digantung, kayak kamu kan sering digantung ya. Ya, Pep, sering digantung Pep. Fadli kayaknya yang sering. Nah, perbandingan antara, jadi kalau pegas digantung, kemudian dia belum diberi beban atau belum diberi gaya. Ketika dia belum diberi beban atau diberi gaya, katanya panjangnya adalah X0. Nah, kemudian dia diberi gaya nih. Katakanlah kita kasih beban ya di bawahnya ini, sehingga kita kasih gaya sebesar F gitu ya. Kita kasih gaya sebesar F, sehingga dia mengalami pertambahan panjang. Ya. Ukuran Nah, itu. ya betul, pertambahan atau lebih tepatnya pertambahan panjang, karena yang bertambah itu hanya panjangnya aja. Ke sampingnya kan enggak ya. Walaupun bisa jadi ke sampingnya mengecil sih, tapi itu kita anggap enggak ya. Kita tidak perhitungkan itu gitu. Nah, perbandingan antara delta X ini, pertambahan panjang dengan panjang awalnya, itu disebut dengan regangan gitu ya. Jadi regangan itu apa? Regangan itu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Nah, hal ini disebabkan karena besarnya pertambahan panjang itu berbanding lurus ya. Berbanding lurus dengan panjang awal pegas. Kalau pegasnya awalnya udah panjang, maka delta X-nya juga bisa relatif lebih panjang ya. Ibaratnya itu kalau pegas yang jenisnya sama ya, ada 2 pegas nih, jenisnya sama persis. Jenisnya sama persis tapi beda panjang. Katakanlah yang satu segitu, yang satu segitu gitu. Nah, ketika kita tarik, nah pegas yang panjang, yang lebih panjang itu bakal mengalami atau lebih mudah untuk kita beri regangan, lebih mudah untuk diberi pertambahan panjang. Nah, perbandingan antara pertambahan panjang sebuah benda dinyatakan dengan regangan ya. Ini disebutnya delta ya, kayak gini nih. Kayak yang segitiga itu delta, ini juga delta. Jadi delta itu sama dengan delta L per L, atau pertambahan panjang per panjang awal. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau benda panjangnya awalnya adalah L0, kemudian ketika dia ditarik, sebenarnya ketika ditarik itu memanjangnya itu coba gini. Kalau misalkan ini ada benda ya, terus kita tarik.
Apakah memanjangnya hanya di sebelah kanan aja atau sebelah kiri juga? Kiri juga, Pak. Tapi relatif Nah, sebetulnya kecil, Pak. kiri juga. Atau lebih tepatnya adalah dia memanjang itu di setiap bagian dari pegasnya ya. Kalau kita ngomongin pegas, kalau kita ngomongin kawat, sebetulnya setiap bagian dari kawat itu mengalami pertambahan. Tapi kita anggap dia ada di sebelah kanan aja, biar kelihatan deltanya segimana. Jadi kalau delta L-nya segini dibandingkan dengan L0-nya segini, itu disebutnya adalah regangan. Nah, suatu benda padat yang diberi tarikan F sehingga mengalami pertambahan panjang. Nah, benda padat tersebut dipengaruhi oleh sepasang gaya. Kenapa jadi sepasang? Kenapa coba? Kenapa jadi sepasang? Padahal kita tarik di satu sisi aja. Karena ada gaya aksi reaksi, Pak. Iya, Yang betul. Pada gaya ini, sebetulnya di sini juga ada gaya ya. Ya, sebetulnya di sini juga ada gaya. Karena kalau gayanya cuma satu, seharusnya pada benda ada percepatan. Ya nggak? Kalau gaya cuma ini aja, berarti kan ada resultan gaya. Pegasnya harusnya turun ke bawah dong. Ya, tapi dia ditahan oleh satu gaya lagi di sini. Ya, karena kan dia dikaitkan pada tiang ini, pada statip. Ya, dia dikaitkan pada statip sehingga sigma F-nya itu secara total adalah 0. Artinya pegasnya tidak bergerak, tidak berpindah gitu ya, tidak mengalami percepatan. Nah, sebetulnya gayanya itu adalah sepasang ya. Nah, suatu benda padat yang diberi tarikan F ini ya, benda padat tersebut dipengaruhi oleh sepasang gaya F yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan sehingga panjangnya bertambah. Nah, rasio antara gaya dengan luas itu disebutnya tegangan ya. Atau dalam hal ini disebutnya adalah tegangan tarik karena tegangan itu ada macam-macam. Kalau perbandingan antara F dengan A, banyaknya gaya dengan luas itu disebutnya tegangan tarik ya. Ini dibacanya sigma ya. Jadi sigma itu sama dengan F per A. Nah, sekarang gimana kalau suatu kawat, jadi kan kita udah tahu yang namanya tegangan, kita udah tahu yang namanya regangan. Tegangan tarik itu perbandingan antara gaya dengan luas penampang, sedangkan kalau regangan itu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Nah, coba ditebak, ini kira-kira satuan dari tegangan itu apa coba? Kalau sigma itu berarti satuannya apa tuh? N per M. Kuadrat ya, sama dengan apa? Tekanan. Iya. Ya nggak? Tekanan juga gitu kan? Tekanan itu F per A ya. Berarti gaya pada per luas. Jadi apa tuh bedanya tegangan sama tekanan? Ada yang bisa ngebedain tegangan sama tekanan? Kalau ini regangan satuannya apa coba? Nggak ada satuannya. Nggak ada satuannya karena sama-sama meter ya. Meter bagi meter habis tuh. Nah, sekarang kita udah tahu yang N namanya per M tegangan. kuadrat tadi, Pak. Udah. Apa? Yang N per M kuadrat, yang tegangan ya, yang tegangan N per M kuadrat. Nah, sekarang grafik tegangan dengan regangan. Jadi kalau kita punya grafik ya, yang ini adalah regangan, yang ke atas ini adalah tegangan ya. Nah, ketika kita tarik ya suatu pegas, maka tarikannya itu akan sebanding dengan pertambahan panjangnya dari pegas tersebut. Ya, pertambahan panjang dari pegas itu akan sebanding dengan gayanya ya atau tegangannya. Jadi tegangannya itu akan sebanding dengan regangannya. Nah, apakah kasusnya akan selalu seperti itu? Ternyata enggak juga ya. Ada batas tertentu. Itu hanya pada batas B. Nah, di titik B ini ketika pegasnya ditarik, apakah dia masih memanjang? Masih memanjang. Tapi pertambahan panjangnya itu enggak sebanding lagi dengan tegangannya. Paham ya? Jadi regangannya itu enggak sebanding lagi dengan tegangannya. Jadi ini batasnya nih di B. Nah, B ini adalah batas elastisitas. Aduh, susah nih. Bisa teks nggak sih ini?
Atau itu Pak batas proporsional Pak? Artinya proporsional antara tegangan dengan regangan. Ya Pak. Bentar. Ini tuh bisa nulis teks nggak? Oh bisa ya. Soalnya tulisan saya jelek. Soalnya nggak pakai Wacom sih. Pakai mouse. Ini batas elastisitas ya. Bukan, sorry. Bukan batas elastisitas. Sorry. Bukan batas elastisitas. Ini tuh adalah batas hukum Hooke ya. Batas hukum Hooke. Ini tuh jadi nanti kita berikutnya akan belajar apa itu hukum Hooke. Tapi ini batas hukum Hooke disebutnya. Jadi selama pada batas hukum Hooke antara tegangan dengan regangan itu sebanding ya. Nah, tapi setelah melewati batas B ini, dia masih elastis nggak? Masih elastis. Jadi ketika kita lepas dia masih kembali ke bentuk semula ya. Jadi batas hukum Hooke ini artinya adalah si antara tegangan dengan regangannya sama. Nah, kemudian dia melewati batas hukum Hooke. Nah, dia sampai titik C. Nah, pada titik C ini ada disebut dengan batas elastisitas. Baru batas elastisitas ya. Nah, batas elastisitas itu artinya apa? Ketika dia sudah melewati titik C ini, dia udah nggak kembali ke bentuk semula. Bisa dipahami ya? Ketika ada pegas, kita tarik terus, kita beri dia tegangan terus-menerus. Ketika dia melalui batas titik C, itu udah nggak kembali ke bentuk semula. Kalau sebelum melalui titik C, dia masih kembali ke bentuk semula. Maka C itu disebut dengan batas elastisitas. Ya, gitu ya. Jadi pada titik B, besarnya tegangan dan regangan menunjukkan suatu kesebandingan. Itu disebut dengan batas hukum Hooke. Kemudian jika melewati batas ini, besarnya regangan itu akan sangat besar untuk sejumlah tegangan yang kecil. Jadi dikasih gaya sedikit, setelah melewati titik B, dikasih gaya sedikit, nambah panjangnya banyak gitu. Nah, setelah batas kesebandingan itu terdapat batas elastisitas di titik C. Jika tegangan terus itu diberikan melewati batas ini, maka dia udah nggak elastis lagi, udah nggak kembali ke bentuk semula lagi. Artinya ketika kita tarik pegasnya, terus kita lepas melewati batas titik C ya, kita lepas dia nggak akan panjangnya itu nggak akan sama dengan awalnya, bahkan lebih panjang dari awalnya. Elastis. Nah, ya itu batas elastis ya. Kemudian pada titik D itu adalah tegangan yang pada titik D tegangan yang diberikan pada batang akan menyebabkan batang patah ya. Jadi ini ya grafik tegangan terhadap regangan. Nah, berikutnya kita bicara mengenai modulus elastisitas ya. Nah, selama batas hukum Hooke tadi ya, selama batas kesebandingannya, perbandingan antara tegangan dan regangan itu konstan ya. Artinya dia sebanding. Nah, perbandingan tersebut dinyatakan dalam modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, Y atau bisa juga E gitu ya. Atau bisa juga apa lagi ya simbolnya? Ya biasanya si Y atau E gitu. Modulus Young atau modulus elastisitas itu adalah sigma per delta gitu ya, tegangan per regangan. Kalau kita masukkan persamaan yang tadi, tegangannya yang dimaksud tegangan tarik ya. Nanti ada juga tegangan-tegangan yang lain. Nah, tegangannya tadi kan kita udah punya F per A ya, F per A. Kemudian delta itu regangan itu adalah delta L per L. Jadi kita dapat Y sama dengan F kali L per A kali delta L. Ini disebut dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, untuk berbagai benda, modulus Young-nya itu beda-beda. Kira-kira nih ya, semakin besar modulus Young, semakin gampang bendanya ditarik atau semakin susah? Semakin gampang bendanya ditarik, Mas. Nah, kamu lihat antara Y dengan delta L berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Artinya semakin besar Y-nya, delta L-nya? Semakin besar Y-nya, oh iya, semakin kecil ya delta L-nya. Semakin kecil, artinya semakin besar modulus Young, jangan salah ya, jangan kebalik ya. Semakin besar modulus Young, pegas itu semakin gampang ditarik atau semakin susah ditarik? Semakin susah untuk ditarik, Pak. Nah, betul. Semakin susah untuk ditarik. Karena dia sebanding dengan gaya. Dia sebanding dengan gaya itu artinya apa? Untuk dia
untuk dia menarik pegas, kita membutuhkan gaya yang lebih besar. Semakin besar modulus yang, gayanya juga harus semakin besar. Artinya kan makin susah. Kalau gayanya makin besar kan artinya kita makin susah. Ya, itu disebut dengan modulus yang. Nah, satuannya apa nih? Modulus yang. Karena tadi tegangan itu satuannya N per M kuadrat, sedangkan delta itu nggak ada satuannya, berarti satuannya ngikutin deh. Ngikutin satuannya sigma, yaitu kok sigma sih? Sigma. Ngikutin satuannya sigma, yaitu N per M kuadrat. Ya, ini contoh soal gampang aja lah. Suatu kawat baja modulus yang 2 kali 10 pangkat 11. Nah, suatu kawat dengan modulus yang 2 kali 10 pangkat 11, diameternya 2 mm. Kalau kawat biasanya apa sih bentuknya? Penampangnya? Penampangnya lingkaran, Pak. Kalau Lingkaran kayak tabung gitu kan. Kita anggap aja lingkaran ya. Sebetulnya sih bisa aja kawat, orang bikin kawat kotak itu kan bisa aja ya. Tapi kita anggap aja dia lingkaran gitu ya. Dia memiliki diameter 2 mm dan panjangnya 4 meter. Jika gayanya 50 Newton, tentukan tegangan, pertemuan panjang, regangan. Nah, berarti kita pertama ngapain dulu? Berdoa dulu ya. Biar berkah ngerjain soalnya. Nah, dihitung dulu luas penampangnya. Tahu ya, ngitung luas penampang kan ya. Di SD juga udah diajarin tuh luas lingkaran. Gimana luas lingkaran? 1/4 pi d kuadrat. Nah, itu ya. Baru kita hitung tegangan. Berarti ya 50 dibagi dengan luasnya itu tadi. Dapatlah 1,6 kali 10 pangkat 7. Kalau modulus yang pertambahan panjang, dilihat aja dari persamaan modulus yang tadi ya sama dengan FL per A kali delta L. Maka pertemuan panjangnya ya tinggal ditukar ya delta L ke atas, Y-nya ke bawah. Dapatnya 50 kali 4 per luasnya tadi kita dapat 3,14 kali 10 pangkat min 6 dan modulus yang-nya 2 kali 10 pangkat 11. Dapatlah kita delta L-nya 3 kali 18 kali 10 pangkat min 4. Kemudian regangan. Kalau regangan ya tinggal hitung aja dari persamaan regangan. Delta L per L. Udah delta L-nya ini, L-nya awalnya 4. Jadi 7,95 kali 10 pangkat min 5. Ini mah gampang ya. Nah, sekarang kita bicara tensi dengan kompresi. Apa bedanya tensi dengan kompresi? Nah, kalau kita tarik ya, suatu batang gitu, ada suatu batang, kemudian kita tarik di kedua sisinya, maka batang itu akan mengalami pertambahan panjang. Ya. Nah, ketika batang mengalami pertambahan panjang ini, ketika dia ditarik oleh kedua sisinya, itu disebutnya tensi. Ya. Tapi ketika kita tekan batang ini pada dua sisinya, itu kita sebut dia dalam keadaan kompresi. Ya, jadi ada tensi, ada kompresi. Jadi tegangan, ada tekanan. Kalau tegangan itu tensi, kalau tekanan itu kompresi. Nah, besarannya sama nggak? Satuannya sama nggak? Sorry. Satuannya sama, kan? Apa tadi satuannya? Newton per meter kuadrat. Ya, atau itu tuh sama dengan 1 Pascal. Ya, satuannya sama. Tapi konsep fisisnya beda ya. Antara tensi dengan kompresi. Antara tegangan dengan tekanan. Nah, coba bayangin. Ketika kita punya balok ya. Balok yang dijepit pada satu ujungnya. Ini kalau di mekanika teknik disebutnya ini balok cantilever. Nah, ada balok cantilever, kemudian kita kasih ujungnya sebuah beban. Nah, dia kan bakal melengkung gini ya. Kira-kira nih, bagian bawah sama bagian atas kondisinya sama nggak? Mana yang dapat tensi, mana yang dapat kompresi? Kompresi yang bawah, Pak. Ya, betul. Yang bawah, dia bakal mengalami kompresi. Yang atas, dia bakal mengalami tensi. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kalau ada balok,
Ini disebutnya kalau di ini balok sederhana ya, ditumpuk pada kedua ujungnya. Nah, kemudian kita kasih beban di tengah-tengahnya. Maka bagian yang atas dia bakal mengalami apa nih? Kompresi, Pak. Kalau yang bawah mengalami tensi. Itu ya bedanya. Tadi ya pertanyaan yang tadi, apa bedanya kompresi dengan tensi? Nah, itu modulus Young. Tadi kita bicara modulus Young. Nah, sekarang kita bicara modulus geser ya. Nah, bayangin kita punya sebuah balok gitu ya, balok elastis ya, balok elastis di dalam sebuah di atas permukaan gitu ya. Kemudian kalau kita tarik di ujungnya seperti ini, di ujung atasnya, dan antara si balok ini dengan lantai atau dengan permukaan itu ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek, ya licin. Kalau nggak ada gaya gesek artinya ketika kita kasih gaya, baloknya bakal bergerak. Ya. Baloknya bakal mengalami percepatan. Nah, karena ini ada gaya gesek, nah jadi dia mengalami pergeseran nih. Si bagian permukaan atasnya dia mengalami pergeseran. Nah, yang disebut dengan modulus geser itu menggambarkan bagaimana respon benda terhadap gaya geser. Ya, gaya yang seperti ini tuh disebut dengan gaya geser. Nah, seperti sebagaimana tampak pada gambar ya. Gaya-gaya tangensial yang besarnya sama dan arahnya berlawanan bekerja pada balok persegi. Nah, gaya-gaya tangensial yang besarnya sama, arahnya berlawanan, itu disebut dengan gaya geser. Ya. Nah, gaya-gaya ini mengubah bentuk balok, tapi volumenya nggak berubah. Nah, jadi kalau yang disebut dengan regangan geser, itu didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak geseran. Jarak geseran itu yang mana? Jarak geseran itu yang permukaan yang atas, itu dia bergeser sejauh apa? Ya, kan ketika dia diberi gaya geser, maka dia kan yang atas bakal berbelok tuh. Nah, itu ada delta L-nya. Nah, ini disebut dengan regangan geser itu perbandingan antara delta L ini dengan panjang ini jarak antar gayanya. Gaya yang ini kan di sini, gaya yang ini di sini. Nah, ini L. Jadi antara delta L dengan L itu disebut dengan regangan geser. Sebenarnya rumusnya sama dengan yang tadi ya. Yang regangan tarik juga sama kan, delta L per L. Cuman delta L-nya yang dimaksud di sini adalah geserannya ya, geseran yang bagian atasnya ini. Geseran yang bagian atasnya ini itu delta L. Ya, jadi ini disebutnya regangan geser, delta L per L. Nah, kemudian ada juga tegangan geser ya. Nah, tegangan geser itu perbandingan sama rumusnya F per A juga. Tapi A-nya itu yang dimaksud adalah ini nih. Luas permukaan yang mengalami geser. Jadi A yang ini kan sama ya dengan A yang ini. Ya, jadi luas itu yang dimaksud. Jadi sama juga F per A. Itu disebut dengan tegangan geser. Jadi modulus geser itu apa? Modulus geser itu perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser. Jadi F per A per delta L per L. Jadinya S sama dengan FL kali A kali delta L. Prinsipnya sama aja ya dengan yang tadi, yang modulus tarik. Itu disebut dengan modulus geser. Sampai sini bisa dipahami nggak? Paham atau hampa? Insya Allah paham, Pak. Masih bisa ngikutin ya? Iya, Pak. Kalau udah mulai ngawang-ngawang bilang ya. Siap. Nah, Pak. tapi insya Allah lah alon-alon baik. Nah, kemudian kita bicara sudut geser. Nah, sudut geser atau gamma ya, itu merupakan sudut yang dibentuk antara sisi miring balok yang ini nih, nah dengan garis aslinya yang tadi. Aslinya kan tadi dia di sini. Kemudian ketika dia ditarik ke sana, dia kan miring ya, jadi miring ya. Jadi miring gitu. Nah, sudut yang dibentuk antara garis vertikal tadi dengan kemiringan balok, itu disebut dengan sudut geser. Nah, pada kebanyakan kasus, delta L ini kecil ya. Coba kamu bayangin, kamu punya penghapus. Bayangin kamu punya penghapus, simpen di meja kaca gitu. Simpen di meja kaca, terus atasnya sama kamu dikasih dorongan. Tapi jangan sampai penghapusnya gerak. Jangan sampai penghapusnya gerak. Kamu kasih dorongan, maka itu sebetulnya ada delta L. Ada geseran di permukaan penghapusnya. Cuman nggak kelihatan karena kecil. Ya artinya
kecil besarnya kan relatif ya, relatif terhadap apa? Relatif terhadap L-nya. Nah, pada kebanyakan kasus delta L ini sangat kecil, sehingga delta L per L, nah mendekati nilai sudut geser dalam radian ya. Jadi kan rumus aslinya gini ya, F per L per A kali delta L. Nah, ini kalau L-nya kita ke bawahin jadinya delta L per L ya, F per A kali delta L per L. Nah, delta L per L ini bisa diganti dengan gamma. Paham nggak? Delta L per L kan sudutnya sangat kecil. Kalau sudut sangat kecil, kalau delta L sangat kecil, ya artinya sudutnya kecil, maka delta L per L itu bakal sama dengan gamma-nya. Jadi ini bisa diganti dengan gamma. Jadi modulus geser itu bisa juga ditulis kayak gini, F per A kali gamma. Maaf Pak, Arif keluar masuk karena jaringannya bermasalah. Ya, semoga diselesaikan baik-baik ya masalahnya. Secara kekeluargaan aja ya Arif. Oke, lanjut ya. Nah, ini tabel modulus geser untuk berbagai zat ya. Ini juga sama ya dengan tadi, semakin besar modulus geser suatu benda, semakin susah dia untuk digeser si permukaannya. Nah, yang ketiga itu adalah modulus bulk. Ya, modulus bulk dibacanya. Kalau nggak salah sih modulus bulk. Oke. Nanti saya coba cek lagi pronunciation-nya gimana nih. Kalau nggak salah modulus bulk. Nah, kalau gaya bekerja pada semua sisi benda, contohnya apa coba? Contohnya kalau kita punya benda dicelupkan ke dalam zat cair. Ya, maka jadi apa? Benda kalau dicelupkan pada zat cair jadi gimana? Basah. Basah. Belum tentu. Kalau nggak ada gaya, kalau minyak dengan air kan dia nggak, kalau kertas minyak nggak akan basah. Dia bakal mengalami tekanan pada segala arah. Ya. Nah, tekanan pada sisi benda itu didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada satuan luas. Ya, tekanan itu rumusnya apa? F per A. Tekanan itu sebanding dengan gaya. Jadi kalau hidup kamu banyak tekanan, berarti kamu kebanyakan gaya. Ya. Iya. Nah, F per A itu tekanan. Nah, yang disebut dengan tegangan volume itu sebetulnya adalah selisih tekanan. Jadi yang namanya tegangan volume itu selisih antara tekanan awal dengan tekanan akhir. Jadi kalau tekanan awal itu P1, sebelum diberi gaya ya, sebelum diberi gaya adalah P1, kemudian setelah diberi gaya dia jadi P2, maka tegangan volume itu delta P. Ya, perbandingan antara, bukan perbandingan, selisih antara tekanan awal dengan tekanan akhir. Nah, peningkatan tekanan delta P tersebut menyebabkan perubahan volume. Perubahan volumenya makin besar atau makin kecil? Ketika suatu benda ditekan dari segala arah. Makin besar atau makin kecil? Makin kecil, Pak. Kecil, Pak. Makin Ya. kecil ya. Makanya perubahan volumenya itu bernilai negatif, min delta V. Ya, yang bernilai negatif, min delta V pada benda bernilai negatif karena bendanya menyusut. Nah, regangan volume itu adalah perbandingan antara perubahan volume benda atau delta V tadi atau min delta V tadi dengan volume awalnya atau V ya. V atau V sih dibacanya? Dibacanya V ya karena bahasa Indonesia. VW XYZ bukan V. Kalau V W XYZ. Jadi V, jadi delta V itu ya. Jadi delta V per V. Min delta V per V itu disebutnya adalah regangan volume. Ya, itu ya, tegangan volume itu delta V, min delta V per V. Perbandingan antara perubahan volume dari suatu balok dibandingkan dengan volume awalnya. Nah, elastisitas volume suatu bahan digambarkan oleh modulus bulk. Ya. Modulus bulk itu, jadi elastisitas itu ya ada elastisitas tarik, kayak tadi yang pertama, ada elastisitas geser, ada elastisitas volume. Kalau elastisitas volume itu berkaitan dengan perubahan volume benda.
Kalau elastisitas tarik berkaitan dengan perubahan panjang benda. Kalau elastisitas geser berkaitan dengan seberapa jauh dia bergeser ketika diberi gaya tangensial tadi. Ya. Nah, jadi kalau elastisitas volume itu digambarkannya oleh modulus bulk, yaitu perbandingan antara tegangan volume dengan regangan volume. Jadi konsepnya sama aja, tegangan bagi regangan. Ya, tegangan volume per regangan volume. Nah, kalau kita masukkan tegangan volume kan apa tadi? Sama dengan perubahan tekanan ya. Sama dengan perubahan tekanan. Jadinya delta P. Ya. Nah, regangan volume min delta V per V. Jadinya modulus bulk itu adalah delta P per delta V min delta V per V, atau min V kali delta P, ya ini V-nya dikatasin ya. V kali delta P per delta V. Ini disebut dengan modulus bulk. Nah, ini adalah besarnya modulus bulk untuk setiap zat ya. Ini juga sama kayak tadi konsepnya. Semakin besar modulus bulk suatu benda, maka semakin sulit bendanya itu untuk dikompres. Ya. Semakin sulit untuk mengalami kompresi. Artinya apa? Semakin sulit volumenya dibuat mengecil. Sampai sini ada yang nggak mau nanya? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Oke deh. Kalau nggak mau nanya, saya juga nggak mau jawab. Nanti saya jawab sendiri kayak orang gila kan ya. Nah, berikutnya kita bicara mengenai hukum Hooke ya. Nah, coba bayangin kalau kita punya pegas. Ya. Bayangkan. Ya, bayangnya. Nah, kalau ngegambar pegas tuh harus konsisten ya. Kalau gambar pegas, ininya segini nih, coba nih lekukannya ada segini, ketika diregangkan, lekukannya harus tetap segitu jumlahnya. Cuman jaraknya jadi lebih panjang. Ketika diregangkan, jumlah lekukannya harus sama. Jangan tetap serapat ini, kemudian dipanjangin. Itu mau dua pegas yang berbeda gitu ya. Ini kalau ngegambar pegas itu harus konsisten jumlah lekukannya. Nah, suatu pegas dia panjangnya segini. Ketika dia diberi beban W1, dia mengalami pertambahan panjang delta X1. Ketika diberi bebannya W2, yang mana itu 2 kali lipat, dia pertambahan panjangnya delta X2, yang ya ini ceritanya 2 kali lipat, ya walaupun gambarnya kurang akurat. Ketika dia bebannya 3, maka pertambahan panjangnya juga 3. Nah, artinya antara pertambahan panjang dengan gaya yang bekerja pada pegas, dia sebanding. Ini disebut dengan yang kesebandingan tadi ya. Ini disebut dengan hukum Hooke. Ya. Nah, kalau dibuat ke dalam sebuah grafik antara F dengan delta L, delta L itu pertambahan panjangnya, maka grafiknya itu akan linear, lurus, linear begini. Nah, artinya F itu sebanding dengan delta L. Nah, ini disebut dengan hukum Hooke. Pertambahan panjang yang bekerja pada pegas itu sebanding dengan gayanya. Semakin besar gayanya, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Tapi apakah selamanya? Enggak juga. Jadi ada batasnya. Untuk setiap zat itu batasnya beda-beda. Atau bukan setiap zat, untuk setiap benda itu batasnya beda-beda. Batas hukum Hooke-nya. Nah, regangan pegas semakin besar ketika bebannya ditambah. Oke. Nah, kemiringan grafik ya. Kalau kita lihat grafik yang tadi, grafik F terhadap delta L, ya kemiringan ya. Kemiringan tuh bahasa matematikanya apa sih? Gradien. Ya, betul, gradien. Gradiennya ya. Gradiennya itu rumusnya gimana? Delta Y per delta X, Pak. Nah, kalau di gambar ini apa? Delta Y-nya siapa, delta X-nya siapa? Berarti delta Y-nya itu kan F min 0, Ya. ininya delta L. Delta X-nya adalah delta L. Nah, artinya kemiringan atau gradien dari grafik F terhadap delta L itu menggambarkan nilai konstanta pegas atau K gitu ya. Jadi K itu konstanta pegas, F dibagi dengan delta L. Nah, untuk pegas yang berbeda-beda, maka konstanta pegas juga berbeda-beda. Ya udah jelas ya. Hukum Hooke menyatakan bahwa pertambangan panjang pegas itu berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, secara matematis hubungan antara gaya tarik F
dengan pertambahan panjang delta L itu dinyatakan dalam F sama dengan min K kali delta L. Kenapa ada tanda min? Karena gaya dari pegas itu selalu mengembalikan pegas ke posisinya semula. Paham nggak? Kalau kita tarik pegas itu ke kanan, maka pegas itu memberi gaya ke kiri. Kalau kita tekan pegas itu ke kiri, maka pegas itu memberi gaya ke kanan. Artinya dia selalu melawan dari gaya luarnya. Nah, makanya dia memiliki tanda negatif, min. Ya. Jadi min K kali delta L. Ini hukum Hooke untuk susunan pegas. Ya. Nah, susunan seri seperti ini ya. Gayanya gimana? Gayanya sama. Ya. Coba bayangin kalau ada orang lagi tarik tambang, tahu nggak orang lagi tarik tambang? Kalau misalkan dia lawannya jagoan gitu ya, lawannya tenaganya gede gitu. Ketika dia ditarik, maka si tim kita nih yang ikut ketarik siapa? Yang di depan doang nggak? Atau semuanya? Semuanya. Ya. Artinya pada susunan seri pegas itu gayanya sama semua. Ketika dia diberi gaya F di bawah, maka pegas yang di atas diberi gaya F, pegas yang di bawah juga diberi gaya F. Ya, gayanya sama gitu. Jadi pada susunan seri gayanya sama. Nah, delta X-nya, delta X total gimana? Pertambahan panjang total itu kan pertambahan panjang masing-masing aja dijumlahin ya. Kalau pegas yang atas nambah 1 cm, pegas yang bawah nambah 1 cm, berarti keseluruhan susunan pegas ini nambah berapa cm? Ya 2 cm. Bisa dipahami ya? Jadi tinggal ditambah aja. Jadi delta X itu delta X1 ditambah delta X2. Nah, karena F itu adalah K kali delta X, berarti delta X itu apa? F per F sama dengan K kali delta X. Berarti delta X adalah F per K. Jadi kalau delta X total ya F per K total, kalau delta X1 ya F1 per K1, delta X2 ya F2 per K2, dan seterusnya gitu ya. F-nya gimana nih? Untuk setiap ruas F-nya, kalau susunan seri F-nya gimana? Sama. Kalau sama bisa Tambahkan. bisa dicoret ya, bisa dibacok. Bacok, habis. Sisa 1. Nah, jadi 1 per K sama dengan 1 per K1, tambah 1 per K2, dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah untuk susunan seri. Jadi ingat ya, pada susunan seri, gayanya sama, delta X-nya dijumlah. Ya. Untuk ngitung K-nya ya begini, pembagian. Ini adalah pada susunan seri ya, susunan seri. Kemudian susunan paralel. Aduh, gambarnya mana nih? Nah, kalau pada paralel, F-nya itu nggak sama. F-nya itu penjumlahan. Jadi kalau ada dua pegas disusun paralel, gaya total yang bekerja pada pegas itu adalah pertambahan antara gaya yang bekerja pada pegas 1 dan gaya yang bekerja pada pegas 2. Ya. Nah, delta X-nya yang sama. Ya. Karena F sama dengan K kali delta X, maka F sama dengan F1 tambah F2 kan gitu tadi ya. Jadi kita masukkan K sama dengan F sama dengan K kali delta X ini ke sini. Jadinya K kali delta X total itu sama dengan K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2 dan seterusnya. Nah, delta X-nya kan sama nih, berarti kan bisa dibacok. Bacok, habis ya. Jadi tinggal delta X-nya aja. Tinggal K-nya aja, karena delta X-nya sama nih semua. Bisa dicoret kan? Jadi K sama dengan K1 tambah K2 tambah. Ini adalah untuk susunan paralel. Ya. Nah, ini ada satu soal, coba kamu kerjain ya buat pemanasan. 2 menit ya.
gravitasinya 9,8 atau 10, Pak?
Termos itu. Udah beres? Udah, Ada yang bisa? Pak. Ada yang dapat nggak? Fadli dapat nggak? Ya masa cowok dapat ya? Berapa, Lastri? 0,2, Pak. Kalau 0 gravitasi 0 atau 0? 0. 0,2. Oke. Nah, berarti kita jumlahkan dulu yang paralel ya. K1, 2, 3, jadi 900. Yang bawah 300 tambah 300 jadinya 600. Ah, salah berarti. Nah, jadi yang paralel atas kenapa salah? Nah, jadi yang paralel atas sama yang paralel bawah di seriin ya, karena mereka kan Iya, Pak. seri ya. Jadi kan prinsipnya tuh sama kayak ngerjain resistor loh. Jadi lihat dulu secara umum. Ini tuh secara umum seri karena dia berjejer dari atas ke bawah. Nah, di dalam yang seri itu ada paralelnya. Ya. Yang atas ada paralelnya, yang bawah ada paralelnya. Jadi kerjain yang paralel dulu, yang paralel ini, yang paralel atas, paralel bawah. Nah, setelah dapat paralel atas, paralel bawah dikerjakan secara seri ya. Terakhir baru dikerjakan secara seri. Nah, seri kan 1 per gitu ya. Jadi 1/900 tambah 1/600. Ini disamain penyebutnya jadi 1800, jadinya 5/1800. Kalau dibalik jadinya hilang. Jadinya 360 ya. 1800 dibagi 5. Nah, terus kalau pengen tahu delta X-nya, ya tinggal dimasukin aja. Oh ya, besar gayanya gaya berat ya. Karena kan tadi yang digantung perasaan, bukan. Yang digantung apa? Beban. 5 kilo. Ya, jadi 5 kali 9,8. Jadinya 49 Newton. Nah, baru dimasukin ke hukum apa? Hook. Wah, betul. Hook. F sama dengan K kali delta X. Jadi delta X-nya adalah 0,13. Ya, dibulatkan. ya tipis-tipis lah ya. Dibulatkan walaupun nggak bulat. Tadi dapetnya 0,13. Kamu pakainya 49 nggak? Atau 50 Newton? 50. Tadi kan saya nanya, nggak diganggu. Tapi nggak kedengeran ya. Soalnya saya lagi ke sana tadi. Gayanya pakainya 9,8 ya. Jadi 5 kali 9,8 jadinya 49 Newton. Tapi gampang ya pengerjaannya gitu. Tapi UAS nggak akan segampang itu loh. Kasih dong, Pak, yang versi UAS. Aduh, iya nanti ada di tugas. Oke, berikutnya kita bahas mengenai tekanan apa nih, Tias? Cuman komennya WKWK doang. Kita bahas tekanan. Tadi sudah dibahas ya, tekanan itu berkaitan dengan gaya ya. Nah, coba kalau kita punya balon. Kalau kita punya balon, terus ditusuk pakai paku, apa yang terjadi? Balonnya akan meletus. Nah, tapi gimana kalau pakunya ada banyak? Kayak gini. Apa yang terjadi? Apakah lebih meletus atau lebih tidak meletus? Ternyata ketika pakunya ada banyak, dia jadi sukar meletus. Kira-kira apa penyebabnya? Ini ketika dia diberi tekanan yang sama, ternyata diberi gaya yang sama, ternyata yang kedua itu tekanannya balonnya itu nggak meletus. Yang membedakan apanya coba? Pernah nggak kamu lihat orang yang show gitu ya, berdiri di atas paku gitu, atau tidur di atas tumpukan paku terus orangnya nggak kenapa-kenapa? Nah, kira-kira kenapa tuh? Apa yang membedakan antara kalau pakunya satu dengan kalau pakunya banyak? Penyangganya Luas lebih banyak. Permukaannya Nah, betul. yang Luas kena permukaannya lebih besar. besar. Kalau luas permukaannya lebih besar, Tekanannya gayanya sama, tekanannya bakal lebih kecil. Makanya dia nggak meletus. Ini tapi kalau ditekan terus lama-lama meletus juga, ya. Nah, tapi untuk gaya yang sama, ternyata dia tekanannya lebih kecil. Walaupun gayanya sama, tekanannya lebih kecil. Paham ya? Jadi tekanan itu walaupun dia sebanding dengan gaya, tapi dia juga yang berpengaruh adalah luas sentuhnya ya, luas sentuhnya. Nah,
tekanan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas di mana gaya tersebut bekerja. Nah, P sama dengan F per A. Ya, ini sebenarnya tadi udah dibahas ya. Nah, balok, kira-kira ini balok 1, ini balok 2. Kira-kira balok mana yang lebih menekan ke meja? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Yang kanan, Pak. Kenapa Dua, yang Pak, kanan yang lebih kanan. menekan? Karena luasnya lebih Kecil. kecil. Betul. Oke ya. Nah, urutkan benda dari tekanan paling besar ke tekanan paling kecil. Kira-kira yang mana tuh? Dari yang 3 nggak bisa. Yang mana coba? Yang 4 dulu ya, Pak. Ya, betul. Yang 4. Terus? 4, 3, 1, 3. 4, Ya, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Nah, jadi walaupun keempat benda ini memiliki massa yang sama, 100 kg, dan beratnya sama, karena ketinggiannya sama, beratnya sama, maka tapi tekanannya yang diberikan kepada lantai itu beda ya. Jadi tekanan yang diberikan lantai itu beda. Semakin kecil tekanannya, maka semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya itu paling besar. Nah, kalau pisau, kenapa sih pisau harus diasah? Tahu nggak kenapa pisau harus diasah? Biar luas permukaannya kecil. Nah, betul. Kenapa luas permukaannya harus kecil? Biar tajam. Ya, kenapa kalau tajam? Kalau tajam kenapa? Kenapa kalau tajam lebih mudah memotong benda? jadi Gayanya jadi lebih besar. gayanya jadi lebih besar. Gayanya lebih besar, betul salah? Tekanannya lebih besar. Gayanya apa tekanan yang lebih besar? Tekanan. Tekanan. Ya, gayanya sama aja, tapi tekanannya itu bisa jadi lebih besar. Kenapa? Karena luas permukaan sentuhnya lebih kecil. Jadi ketika luas permukaan sentuhnya lebih kecil, maka tekanannya itu jadi lebih besar. Sama aja kayak kaki ayam sama kaki bebek ya. Kalau kaki bebek kan dia ada selaputnya. Jadi ketika dia lari di atas lumpur, dia itu nggak nerobos ke dalam lumpur. Dia itu tertahan. Kenapa? Karena luas permukaannya besar. Walaupun beratnya sama, kira-kira sama gitu. Walaupun beratnya sama, karena dia luas permukaannya besar, ketika dia di lumpur, dia jadi tekanannya lebih kecil. Makanya bebek itu dia bisa jalan-jalan di atas lumpur. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kok balik lagi ya? Nah, karena satuan SI dari gaya adalah Newton dan satuan luas A adalah meter kuadrat, maka satuan SI dari tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat, yang sama nilainya dengan 1 Pascal. Nah, ini tadi modulus apa nih? Ini modulus apa? Bulk. Modulus bulk ya. Ini kita bicara tekanan fluida. Nah, ketika fluida memberikan tekanan terhadap benda, maka volume benda akan berkurang ya, sehingga delta V ini bernilai negatif. Membuat modulus bulk ini bernilai positif ya. Modulus bulk ini jadi bernilai positif karena ininya delta V-nya bernilai negatif. Jadi nanti min delta V-nya min juga, jadi B ini jadi nilainya positif. Nah, kebalikan dari modulus bulk ya, atau inverse dari modulus bulk itu disebut dengan kompresibilitas ya. Sekarang gini, kalau semakin besar modulus bulk suatu benda, semakin gampang ditekan atau semakin susah ditekan? Semakin besar modulus bulk suatu zat, semakin gampang ditekan atau semakin susah ditekan? Besar. Semakin susah. Susah, Pak. Semakin susah untuk ditekan. Nah, bahasa lainnya adalah ditekan volumenya ya. Artinya ditekan kemudian volumenya mengecil gitu. Nah, bahasa lainnya adalah semakin susah untuk dikompres ya. Nah, kebalikan dari modulus bulk itu disebut dengan kompresibilitas ya. Kompresibilitas itu adalah kemudahan suatu benda untuk dirubah volumenya ketika diberi tekanan ya. Kompresibilitas K gitu. Nah, jadi K itu kebalikan dari B. Jadi kalau B itu tadi kan delta P per min delta V per V. Nah, kalau K dibalik.
Jadi min delta V per delta P itu disebut dengan kompresibilitas atau K. Jadi K itu 1/B ya, kebalikan dari modulus bulk ya. Nah, kompresibilitas itu menggambarkan kemudahan suatu benda untuk ditekan. Jadi kebalikannya ya, kalau modulus bulk itu semakin besar semakin sulit untuk ditekan, kompresibilitas ya berarti kebalikannya. Semakin besar kompresibilitas berarti semakin mudah dia untuk ditekan gitu ya, bahan tersebut untuk ditekan. Nah, semakin besar kompresibilitas, maka semakin besar nilai perbandingan antara delta V per V. Perbandingan antara perubahan volume dibagi dengan volume awalnya gitu ya. Nah, zat padat dan zat cair itu relatif tak kompresibel ya. Jadi kalau zat padat sama zat cair itu bisa dianggap nggak bisa dikompres. Artinya modulus bulknya besar atau kecil? Modulus bulknya gimana? Kecil. Besar. Kan modulus bulk kebalikan dari kompresibilitas. Dia itu nggak bisa dikompres. Artinya kompresibilitasnya kecil. Berarti modulus bulknya besar. Jadi kalau benda padat sama benda cair itu modulus bulknya besar. Kalau gas itu modulus bulknya kecil karena gas itu lebih mudah untuk dikompres. Paham ya? Jangan kebalik-balik ya. Nah, ini namanya adalah kompresibilitas ya, kebalikan dari modulus bulk. Sampai sini bisa dipahami ya, masih gampang-gampang ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu tekanan yang dimiliki oleh zat cair karena konsekuensi dari berat dari zat cair itu sendiri ya. Kamu mungkin pernah menyelam atau pernah tenggelam mungkin? Pernah nggak menyelam? Kalau semakin bawah rasanya gimana tuh? Tekanan dari zat cair itu bakal semakin besar ya. Semakin kita menyelam ke bawah, tekanan zat cair itu semakin besar. Nah, tekanan apa sih itu yang semakin besar? Itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Dan tekanan hidrostatis itu terjadi karena berat zat cairnya. Artinya gini, semakin dalam kita ke bawah, kan kita menanggung zat cair semakin banyak. Ya nggak? Semakin kita menyelam ke bawah, di atas kita itu ada zat cair yang semakin banyak. Artinya semakin berat. Nah, berat itulah yang menyebabkan tekanan hidrostatis. Paham ya? Artinya, kalau zat cair ini ada di luar angkasa yang nggak ada gravitasi, ada tekanan hidrostatisnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bisa dipahami ya? Jadi tekanan hidrostatis ini terjadi karena adanya berat, adanya gaya gravitasi. Nah, semakin berat gaya gravitasinya dari bumi terhadap air ini, atau zat cair ini, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar gitu ya. Nah, berat kan M kali G ya. Karena rho itu adalah M per V, berarti M itu sama dengan rho dikali V ya. Nah, karena kalau bendanya kita asumsikan bendanya itu adalah luas kali tinggi ya volumenya ya. Volume dari suatu benda itu adalah luas kali tinggi gitu kan ya. Kita asumsikan dia seperti prisma ya, prisma. Prisma itu kan artinya alas dan atapnya sama gitu. Maka volumenya adalah A kali H ya. Prisma atau silinder itu kan prisma juga tapi alasnya berupa lingkaran. Nah, V itu sama dengan A kali H, maka kalau A kali H kita masukkan ke situ, jadinya adalah rho kali A kali H kali G. Ya. Jadi berat zat cair itu adalah rho kali A kali H kali G. Di mana H itu adalah kedalamannya. Nah, besarnya W itu sama dengan resultan gaya karena perbedaan tekanan antara bagian atas ya. Di sini kan ada tekanan ya. Di sini juga ada tekanan ya. Pada bagian bawah kolom ada tekanan, pada bagian atas juga ada tekanan. Nah, antara bagian atas dengan bagian bawah kolom. Jadi W itu sama dengan delta P kali A ya. Delta P itu kan artinya selisih antara tekanan bawah dengan tekanan atas. Jadi P dikurang P0 kali A. Jadi rho A kali H kali G sama dengan P min P0 kali A. Jadinya rho kali H kali G, ini A-nya dicoret ya. Ini A-nya dicoret. Ini dari mana nih rho kali A kali H kali G? Dari sini ya. Dari sini kan W itu sama dengan rho kali A kali H kali G. Nah, W itu sama dengan delta P kali A. Jadi rho kali A kali H kali G itu sama dengan delta P kali A. Nah, ini kan di sebuah ruas A-nya ada ya.
Jadi ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret sehingga jadi rho kali H kali G sama dengan P min P0. Nah, P0 itu apa? P0 itu tekanan dari atas ya. Tekanan dari atas fluida. Nah, kira-kira siapa yang menekan dari fluida ini? Di atas. Siapa yang menekan nih? Udara, Pak. Udara ya, atau atmosfer. Nah, jadi P0 itu disebut juga tekanan udara atau tekanan atmosfer. Nah, kalian paham nggak ini kenapa W sama dengan delta P kali A? Dilihat dari rumus tekanan. Rumus tekanan gimana? F sama dengan F per A. F sama P sama dengan F per A. Nah, di sini yang menjadi gaya apa? Gaya berat kan? Nah, gaya berat ya. Berarti W per A. Gaya berat. Berarti W itu sama dengan PA ya. Iya, Ya, Pak. atau kalau kita ngomongin selisih berarti delta P kali A. Ya, Afif, PA kan ini. Iya, Pak, P. Ini P kali A. Benar nggak? Benar nggak Afif ini PA? Benar, Pak. Ya, jadi PA kan? Iya. Nah, itu ya. Bercanda ya. Bercanda ya Afif ya. Nah, jadi rho H kali G itu sama dengan P dikurang P0. Nah, jadi tekanan total di dasar kolom itu P sama dengan ini P0-nya kita pindah ke kiri ya. Jadi plus. Jadi P0 tambah rho kali G kali H. Ini disebut dengan tekanan total. Tekanan total yang dialami oleh suatu benda yang ada di dasar dari fluida ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua komponen. Ada P0 dan ada rho GH. Nah, si P0 itu menyatakan tekanan atmosfer. Ya, tekanan atmosfer itu kalau di ketinggian yang permukaan laut itu sekitar 101 kilopascal. Ya, artinya kalau semakin tinggi dia bakal semakin kecil ya. Ini nilai maksimal itu di planet Bumi maksudnya di planet Bumi di ketinggian kayak di Jakarta gini kan dia dekat dengan ketinggian laut ya. Kalau mungkin kalau di tempat-tempat yang tinggi yang di pegunungan itu jadi lebih kecil lagi. Nah, kalau yang ketinggian permukaan laut itu sekitar 101 kPa. Nah, yang rho GH itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Paham ya? Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan karena adanya berat zat cairnya. Jadi besarnya adalah rho GH. Nah, kalau dijumlah itu menjadi tekanan mutlak atau tekanan total dari suatu benda yang tenggelam pada fluida. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kalau ditanya nih, kalau ada dua bendungan kayak gini, ini bendungan 1, ini bendungan 2. Kira-kira nih, ini airnya ini lebih banyak nih bendungan 1. Airnya banyak banget. Yang bendungan 2, airnya itu cuma segini. Airnya cuma sedikit. Nah, kira-kira kalau ada suatu benda yang tenggelam di dasar bendungan 1 dan di dasar bendungan 2 atau danau 2 gitu ya, kira-kira mana yang mengalami tekanan yang lebih besar? Yang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Tias izin sholat boleh nggak? Boleh Tias. Masa nggak boleh sholat? Yang lain juga boleh ya, kalau ada yang mau sholat duluan silakan, asal bilang dulu. Ya, kayak Tias, bilang dulu. Silakan Tias, sholat Tias. Nah, mana yang lebih besar tekanannya? Di 2, Pak. Yang 2. Bendungan Walaupun dia airnya sedikit. Paham nggak? Jadi walaupun Iya, airnya sedikit, walaupun ini danau yang luas banget lah, katakanlah ini danau yang luas banget. Nah, walaupun dia danaunya luas, yang nomor 1, itu tekanannya lebih kecil. Karena apa? Karena kedalamannya lebih kecil. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tekanan hidrostatis itu, ingat ya, hanya bergantung pada kedalamannya. Ya, bergantung juga pada massa jenis dan percepatan gravitasi. Tapi nggak bergantung pada volume fluidanya. Ya, nggak bergantung pada volume fluidanya. Sebanyak apapun cairannya, kalau dia lebih dangkal, ya lebih kecil tekanan hidrostatisnya. Nah, bayangin jerapah. Jerapah itu lehernya panjang ya,
Sedangkan kan ada aliran darah. Kira-kira tekanan hidrostatisnya gimana? Perbedaan tekanan hidrostatis antara bagian badan dengan bagian kepala besar nggak? Relatif besar ya. Kalau dibandingkan dengan Relatif manusia. besar, Pak. Kalau dibandingkan dengan manusia. Ya karena leher kita kan dari jantung ke kepala nggak sepanjang jerapah ya. Nah, tapi kalau jerapah sih dia punya karena H-nya tinggi gitu ya. Karena H-nya tinggi, maka perbedaan tekanan hidrostatisnya juga tinggi. Nah, kenapa lehernya sangat panjang? Ya itu terserah dia ya. Maka dari Suneo kita belajar untuk nggak ngurusin hidup orang lain. Ya terserah jerapah lah, mau lehernya panjang. Ya, apalagi kalau cuma ngomongin fisik ya. Nggak boleh ngomongin fisik ya. Nah, jadi walau tekanan hidrostatis atau perbedaan tekanan hidrostatis ya, walaupun perbedaan tekanan hidrostatis karena panjangnya leher jerapah itu sangat besar, namun tidak menjadi masalah itu karena jerapah itu punya sistem peredaran darah yang berbeda dengan manusia. Sedemikian rupa sehingga dia tetap bisa normal gitu si jerapah itu. Coba bayangin kalau dia peredaran darahnya si sistemnya itu sama dengan manusia. Ketika dia nunduk, itu bayangin tekanannya yang pada kepala sangat besar sekali, bisa-bisa pembuluh darah di kepalanya bisa pecah gitu kan ya. Tapi karena dia memiliki sistem sendiri, maka dia tetap aman gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Mungkin nanti bisa kita bahas ya. Nah, ini ada pertanyaan. Anda sedang mengukur tekanan pada kedalaman 10 cm di 3 wadah yang berbeda. Urutkan nilai tekanan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ayo. 1, 2, 3, Pak. Saya mau tanya Farah. Gimana Farah? Farah siapa, Pak? Ada Oh, dua. Farah siapa? Farah Amara deh. Saya, Pak. Iya, Farah Amara. Gimana Iya. Farah? 1, 2, 3 urutannya. Oke, kata Farah Amara 1, 2, 3. Kalau kata Kania gimana Kania? Kania? Halo, Ya, Kania Pak. ada Kania? Ada, Pak. Ada, Pak. Gimana Kania? Sama, Pak. 1, 2, 3. Oke, satu lagi deh. Putri. Putrinya Putri Malu bukan? Atau Putri Pemalu? Putri, gimana Putri? Ya, Pak. Sama, Pak. 1, 2, dan 3. Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda? Ada yang punya pendapat beda nggak? Sama semuanya, Pak. Siapa tuh? Yang ngomong siapa tuh? Nggak nyalain kamera sih, jadi saya nggak tahu siapa yang ngomong. Zaidan ya? Zaidan bukan? Ya, Pak. Nah, apakah 1, 2, 3? Apakah 2, 1, 3? Apakah 3, 2, 1? Apakah sama pada ketiganya? Jawabannya adalah, lihat pertanyaannya ya, hati-hati ya. Anda sedang mengukur tekanan pada kedalaman 10 cm dalam 3 wadah. Beda. Urutkan nilai tekanan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jawabannya adalah sama pada ketiganya. Kenapa sama pada ketiganya? Karena kedalamannya Karena sama semua, Pak. Kedalamannya sama. Bingung nggak dengan soal yang tadi? Kalau tadi kok tekanannya beda, tergantung pada luas. Gimana tuh jawabannya? Gimana tuh jawabannya? Nah, beda ya. Bedakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya gimana nih? Tekanan di kedalaman. Artinya di dalam zat cair ini kan. Ya, kalau tadi kan tekanan yang dialami oleh meja. Ya, tekanan yang dialami meja oleh 3 benda sama nggak? Ya nggak sama. Tergantung pada permukaan dari kontak dari gelas ke meja. Ya. Tapi kalau ngomongin tekanan zat cair, di dalam dari zat cair ini, ya sama. Untuk kedalaman yang sama. Karena hanya bergantung pada kedalaman. Ini bisa dipahami nggak? Ini gampang ya. Konsep yang mudah tapi banyak yang kejebak ya. Fisika tuh gitu sebetulnya. Banyak konsep-konsep yang mudah tapi kita kebanyakan kejebak. Itu hati-hati ya.
Sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Contoh 3. Sebuah danau memiliki kedalaman 5 meter, massa jenisnya 1 gram. Ini coba kerjain nih. 1 menit ya, coba 1 menit. Kalau 1 menit kayaknya susah. 2 menit, 2 menit. Dapat, Pak. Berapa? Udah dapat. Berapa? 10 pangkat 5-nya saya jabarin jadinya 120.600 Newton per meter kuadrat. Rho-nya dirubah ke kilogram per meter kubik dulu ya. Jadi 1000 perbedaan ketinggiannya 2 meter ya, atau kedalamannya 2 meter. Kan yang ditanyakan adalah 3 meter dari dasar ya. 3 meter dari dasar. Artinya kalau kedalamannya 5 meter, berarti kedalaman Selisih. totalnya adalah 5 meter, berarti selisihnya 2 meter gitu ya. Artinya dari ikan tersebut ke permukaan 2 meter. Kemudian panelnya atau atmosfernya, tekanan atmosfernya adalah 101.000 gitu. P sama dengan panel tambah rho GH, ya udah kita masukkan semua nilainya, G-nya masukin 9,8, dapatlah nilai 120.600. Betul ya jawabannya dari Mayra. Nah, sekarang tekanan dan persamaan kedalaman. Nah, tadi kan tekanan mutlak atau tekanan total itu adalah panel ditambah rho GH. Panel itu adalah tekanan atmosfer. Nah, tekanan itu tidak tergantung pada bentuk wadah ya tadi ya, yang tadi. Walaupun dia ada yang beda-beda bentuknya, tapi tekanan cairannya, tekanan zat cairnya itu sama ya, walaupun berbeda-beda. Nah, jadi untuk kedalaman yang sama ya, atau untuk suatu bidang datar yang sama, bukan kedalaman yang sama, untuk suatu bidang datar yang sama ini dia tekanannya adalah sama. Nah, contohnya gini. Ini ada pipa ya, dia terhubung dengan udara gitu ya. Kemudian dia diisi air. Kemudian diisi minyak. Minyak sama air nyatu nggak? Kan enggak ya? Nggak nyatu ya. Yang bagian di atas itu Enggak, adalah minyak. Minyak. Minyak itu dia bakal ada di bagian atas karena dia massa jenisnya lebih ringan, lebih kecil. Nah ketika kita ditanya ini berapakah tinggi salah satunya?
Ya kita bisa gunakan prinsip yang tadi bahwa pada bidang datar yang sama tekanannya itu bakal sama. Jadi tekanan di titik ini dengan tekanan di titik ini itu sama. Tekanan gimana tadi rumusnya? P0 tambah rho GH. Ya, P0 Rho GH. itu tekanan atmosfer. Nah, karena dua-duanya benda ini terhubung dengan atmosfer, ya. Karena dua-duanya terhubung dengan atmosfer, jadi ada P0 rho GH di sini, ada P0 rho GH juga di sini. Nah, karena sama-sama ada P0 rho GH di kiri dan di kanan, ya. Berarti kan habis tuh ya, kalau dipindah ruas kan salah satu bakal hilang. Jadi rho GH1 sama dengan rho GH2, ya. Karena P0-nya kan sama. Nanti kalau kasusnya di sini ditutup satu, di sini P0-nya dihilangin satu. Paham ya? Ya kalau di sini ditutup satu, nanti P0-nya juga dihilangin satu. Nah, karena di sini dua-duanya terhubung dengan udara yang sama gitu ya. Maka ya sama-sama ada P0 dan ini nanti saling menghilangkan. Sehingga rho GH1 sama dengan rho GH2. G-nya juga sama, bisa dibacok ya, bacok, jadi rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Nah ini ya. Nah ini Pak, contohnya maaf kayak Pak, gini. pelan-pelan Pak. Oke, sorry. Ya bagus ya, kalau saya kecepatan, kayak gitu ya, bilang ya. Kalau saya kecepatan, bilang ya. Saya soalnya suka nggak kontrol. Ini bisa dipahami ya, P1 sama dengan P2. Karena ini maksudnya di titik ini dan di titik ini. Bisa dipahami ya kenapa tekanannya sama? Karena berada di bidang datar yang Sama. Karena bidang datarnya sama, berarti tekanan di titik ini dan tekanan di titik ini sama. Ya, tadi prinsip yang tadi. Prinsip apa tuh? Prinsip bejana berhubungan itu ya. Nah, jadi tekanan itu tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Ini untuk pada bidang atau ini apa namanya? Hukum hidrostatis ya, hukum hidrostatis. Jadi untuk permukaan yang untuk bidang datar yang sama, tekanannya itu pada bejana berhubungan itu adalah sama ya. Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, kemudian tekanan itu kan rumusnya P0 tambah rho GH. Dipahami ya? Kan yang tadi, yang tekanan mutlak. Itu kan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Ya enggak? Jadi kalau di titik ini tekanan atmosfernya berapa, tekanan hidrostatis di sini berapa. Di titik ini tekanan atmosfernya berapa, tekanan hidrostatisnya berapa. Jadi sama ya. Nah, ini kan di kedua ruas sama-sama ada P0. Kalau pindah ruas kan habis kan? Ya enggak? Kalau ini P0 dipindah ruas ke kiri kan jadi negatif. Siapa nih yang di rumahnya lagi berisik nih? Saya mute semua aja ya. Ibunya marah-marah tuh. Kayaknya adiknya nakal atau gimana tuh. Nah, tadi mau ngomongin apa tuh? Oh ya, P0. P0-nya kalau dipindahin ke kiri kan jadi negatif kan habis ya. Jadi P0 kurang P0 kan habis. Jadinya tinggal rho GH1 sama dengan rho GH2. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa dipahami ya, P0-nya kan dipindahin, jadi habis. Nah, sekarang di sisi kiri ini ada G. Di sisi kanan juga ada G. Kan G-nya sama percepatan gravitasinya. Bisa dicoret juga dong. Jadi sisanya adalah rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Gitu. Bisa dipahami nggak, Lastri? Jadi massa jenis cairan 1 kali ketinggian 1 sama dengan massa jenis cairan 2 kali ketinggian 2. Gitu. Bisa dipahami nggak, Lastri? Itu jadi dasarnya itu yang di garis itu aja Pak, bukan yang bawah itu. Bebas, kamu pilih yang mana aja. Masalahnya, kalau kamu pilih yang dasar ini, di sini nanti ada cairan. Di sini nanti ada 2 cairan. Repot nggak ngitungnya tuh, kalau 2? Iya nggak? Makanya kita potong di Iya. sini. Supaya di sini 1 cairan aja, di sini 1 cairan aja. Oh iya ya. Bisa dipahami ya? Jadi Bisa, kita bisa. potong di sini, supaya tinggal di sini 1 cairan aja. Jadi kita ngitungnya segini aja. Gitu, Lastri. Bisa dipahami ya, Lastri ya? Jadi kita ambilnya di Iya, sini. Pak. Jadi kita ambilnya di situ. Nah, jadi rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Ya. Massa jenis 1 kali ketinggian 1 sama dengan massa jenis 2 kali ketinggian 2.
Nah, ini contohnya nih. Ini di sini ada air, dan ini yang merah ya. Kemudian ini ada yang kuning, nggak tahu nih zat cair apa. Mungkin ini, sirup ya, sirup jeruk. Tapi nggak mungkin. Kalau sirup biasanya lebih berat, harusnya di bawah. Minyak mungkin. Ya, spoiler lagi. Ya, kita nggak tahu, pokoknya itu cairan apa. Ada air dan ada suatu cairan. Nah, si air ini ketinggiannya dari sini ke sini adalah 5 cm. Sedangkan yang cairan itu 8 cm. Tapi ingat ya, persamaan yang tadi itu bisa dipakai karena ini dua-duanya terhubung dengan udara. Ya, yang ini terhubung dengan udara, yang ini juga terhubung dengan udara. Bukan udara sih, maksudnya terhubung dengan atmosfer yang sama. Nanti kalau ini terhubung dengan sebuah tabung, nanti nggak gini persamaannya. Nanti di sininya nggak ada panel. Kalau ini ditutup nih, kalau di sebelah sini ditutup, maka di sini nggak ada panel. Jadi panel tambah RoGH 1 sama dengan RoGH 2 gitu aja. Ini karena sama-sama berhubungan dengan atmosfer yang sama gitu, makanya ini panelnya sama gitu. Di sini ada panel, di sana juga ada panel. Bisa dipahami ya sampai situ ya. Nah, ini ada zat cair dan yang bawahnya ada air. Nah, yang air 5 cm, yang zat cair 8 cm. Nah, untuk memperkirakan massa jenis suatu zat cair digunakan pipa berbentuk U yang telah berisi air. Setelah zat cairnya dimasukkan ke dalam pipa sebelah kanan, kondisinya jadi seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan berapa sih massa jenis dari zat cair yang ini gitu ya. Ya, ini karena kondisinya sama dengan yang tadi ya. Karena kondisinya sama dengan yang tadi, jadi bisa boleh langsung kayak gini. Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Karena ini sama-sama terbuka nih dengan atmosfer. Nah, jadi kalau kita masukkan massa jenis zat cair kan 1000 ya. Kemudian massa jenisnya 5. Kok nggak dirubah ke meter? Ya nggak apa-apa. Ini kan soal perbandingan. Ini tetap 5, ini juga tetap 8. Jadi 5.000 per 8 atau 625 kg per meter kubik. Ini karena nggak ada plusnya ya. Ini kalau ada plusnya, ini 5 ini harus dirubah ke meter. Karena ini nggak ada plusnya, nggak ada plus panelnya, maka ini nggak apa-apa kayak gini. Tapi mungkin lebih baik kalau kamu rubah dulu ke meter. Tapi nanti hasilnya bakal sama aja. Bakal sama aja. Jadinya 625 kg per meter kubik. Sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Karena kita waktunya udah lewat ya, jam 4 lebih 3 nih. Mungkin kita akhiri dulu sampai sini.